Yang lain diam. Langsung masuk. Lagi Bu. Ya Bu. Baru mulai nih Bu. Iya Bu. Iya. Makasih Bu. Iya, iya Bu. Iya, silakan. Siap gerak. Beri hormat. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Pimpin kita dalam doa. Siapa? Silakan mari, Angel. Kita dalam sikap berdoa ya. Terima kasih Angel. Selamat duduk. Bagaimana kabar hari ini? Apa semua sehat? Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Iya. Abraham Riri, Hadir Ibu. Alicia Kamisinang, Dela, Hadir Bu. Destri, Hadir Ibu. angkat tangan ya. Angelina Martina Horu, Hadir Ibu. Feki Kakihari, Hadir Ibu. Felty, Hadir, Ibu. ya. Ita Mersimanto, Hadir, Ibu. Jiven Latue, Hadir Ibu. Rivaldo Kakihari. Hadir Ibu. Tangan sakit ya. Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Kuno. Sami Patir Serliun. Tidak hadir apa ya? Tidak apa? Yelis. Hadir Ibu. Oke. Ya, baiklah berarti hari ini yang tidak hadir satu orang ya. Ya Ibu. Ya. Untuk tolong ini dulu. Untuk menyemangati kita menumbuhkan rasa kebangsaan kita akan melakukan salah satu lagu nasional.
Ya, karena kita terdiri dari berbagai ya suku dan bangsa, kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dengan semangat ya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Dari semangat ya untuk mengikuti pelajaran di hari ini ya. Oke, kalau kita tidak bersemangat, kita datang kita lesu, pasti nanti pelajaran yang diterima itu tidak masuk dengan baik, ya. Karena itu Ibu mau tanya dulu untuk kamu di hari ini, siapa yang datang tidak sarapan pagi? Semua makan? Oke, semua makan. Terima kasih. Kalau begitu kita makan ini untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Apa? Bertumbuh. Oh, kata siapa? Mari katanya makan itu untuk bertumbuh dan berkembang. Ada lagi alasan makan, silakan Anda. Untuk bekerja. Untuk bekerja ada lagi. Untuk menguatkan tubuh. Untuk Menguatkan tubuh. menguatkan tubuh. Iya, kalau kita tidak makan kita pasti lesu ya. Nah, siapa lagi? Untuk berpikir. Untuk berpikir. Kalau kita tidak makan nanti tidak bisa terima pelajaran dengan baik ya. Seperti itu. Itu manusia ya, adalah kita semua. Ikan juga demikian. Ikan juga membutuhkan makanan yang dikatakan istilahnya adalah pakan. Ikan dia membutuhkan pakan untuk juga tubuhnya. Ya, misalnya saja fungsi daripada atau manfaat daripada pakan bagi ikan yang pertama misalnya ikan itu bisa bergerak atau berenang, ya seperti itu. Kemudian fungsi pakai bagi ikan lagi dapat menyembuhkan ya misalnya organ-organ tubuhnya ya yang terluka dan sebagainya. Ada lagi fungsi lagi daripada pakan untuk ikan untuk tetap menggerakkan jantungnya ya supaya tetap berdetak seperti itu. Kalau kita manusia mati kan berarti kan kita punya jantung tidak berdetak lagi kan? Iya. Itu juga dengan ikan. Iya. Itu alasannya mengapa di hari ini kita akan mempelajari pengelolaan pemberian pakan. Itu berarti ikan juga membutuhkan pakan. Ya, jadi pakan juga sangat penting bagi ikan. Ini adalah materi ya yang Ibu sampaikan di saat ini tentang pengelolaan pemberian pakan. Ya. Kompetensi dasar yang akan sama-sama kita pelajari di hari ini ada 2. Ya, kamu perhatikan di situ ada 2. Yang pertama adalah 3.11 yaitu menerapkan pemberian pakan buatan pada pembesaran komoditas perikanan. Ya, itu yang pertama, KD yang pertama. Kemudian Ibu bisa dekat. Melakukan pemberian pakan buatan pada pembesaran komoditas perikanan. Itu adalah 2 KD yang akan kita pelajari di hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang sama-sama kita akan lakukan. Ya, jadi setelah selesai ini kalian harus mengetahui tentang yang pertama. Aduh, ini punya tangan ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memilih jenis dan ukuran pakan yang diberikan dalam pengelolaan pemberian pakan secara teliti.
Ya, itu yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu merinci jumlah, waktu, dan frekuensi dalam pengelolaan pemberian pakan secara tepat. Jadi sebentar nanti di dalam praktek kamu harus mampu merinci ya jumlah pakan yang akan diberikan bagi ikan itu. Kemudian frekuensi itu berarti satu hari nanti kata 3 peserta didik mampu menunjukkan peralatan wadah dan bahan dalam pengelolaan pemberian pakan dengan benar. Jadi jangan sebentar nanti kita kasih makan ikan ya dengan dia punya beratnya misalnya 2000 gram kita bawa ember besar. Ya itu kan tidak pas ya. Jadi harus kita mampu mempergunakan atau menunjukkan alat yang tepat atau yang benar dalam proses pemberian pakan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengontrol pengelolaan pakan dalam pemberian pakan secara kontinu. Kontinu berarti secara berkelanjutan, berkesinambungan, sebelum putus-putus. Jangan hari ini kata cuma perhatikan kasih makan ikan, oh iya, kata timbang sesuai dengan dia punya bobot tubuhnya. Esok lagi ya kita lakukan sama. 3 hari kemudian kita sudah malas. Jangan lagi kita kasih makan saja sembarangan. Praksis saja seperti itu. Tidak ya? Itu maksud daripada tujuan pembelajaran kita di hari ini 4. Kemudian kalau kita bicara tentang pakan, ya ada beberapa jenis pakan yang bisa kita berikan bagi ikan. Ya, kalau dibilang jenis itu berarti dan dia terkait dengan juga ukurannya. Ya, tidak mungkin kita memberikan pakan pada ikan ukuran dewasa, ya, sama jenisnya atau ukurannya dengan ikan ukuran yang masih benih. Ya, itu berarti pakan yang kita berikan harus sesuai dengan bukaan mulutnya. Misalnya ikan itu punya bukaan mulutnya 5 cm, kita tidak mungkin memberikan pakan ya 7 cm. Nanti ikan itu cuma melompat saja melihat ikan, lihat makannya itu. Kapan ikan itu mau makan, ya? Karena kenapa tidak bisa dimakan? Kenapa sampai ikan itu tidak bisa makan pakannya? Ukurannya lebih besar dari bukaan mulutnya. Kenapa? Karena iya, tidak bisa masuk kan? Karena bukan mulutnya kecil, lebih kecil dari ukuran pakan tersebut. Ya, jadi kalau dia pakan alami, ya, kamu lihat coba satu orang baca dulu, Dela. Pakan alami. Pakan alami adalah organisme makanan ikan yang tumbuh dalam lingkungan budidaya. Iya, contohnya kita punya kolam ikan, ya. Kolam ikan kita yang bagian bawah itu sering juga kita memberikan pakan, kan? Apakah ikan itu mati? Ya. Kenapa ikan itu tidak mati? Karena ada pakan alami. Iya, karena tersedia pakan alami bagi ikan itu sehingga ikan itu bisa tetap makan, ya. Pakan alami itu tersedia. Tapi untuk ikan ukuran dewasa, pakan alami ini dia kurang cocok. Ya, kenapa kurang cocok? Coba kamu bagikan dengan kamu sendiri. Apakah kamu ketika pulang sekolah nanti, ya, sudah lapar-lapar jam 2 pulang, lalu ibu kamu menyediakan bubur sun, bagaimana kamu makan atau tidak? Tidak, karena kamu punya porsi makannya berbeda. Tidak sama dengan anak bayi. Begitu juga dengan ikan demikian. Ya, pakan alami cocoknya diberikan bagi ikan ukuran benih atau juga seperti itu.
Lalu komposisinya disesuaikan dengan kualitas yang diinginkan. Ya, itu pakan buatan. Ya, yang mana dia punya komposisi itu tergantung kita yang mengolahnya, yang membuat makan itu. Ya, yang dikatakan sini dengan kualitas yang diinginkan. Itu berarti kita mau campur sebentar yang dikatakan dia punya komposisi beberapa jenis ini. Ya, ada di sini tepung ikan, ada vitamin, mineral, dan juga ada campuran-campuran yang lain dari pakan buatan ini. Tergantung dari kita, ya, yang nanti memformulasi pakan itu, ya, dari ikan yang kita budidaya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikut adalah pelet. Tolong di sini, Unu baca ya, Unu. Pelet adalah pakan buatan yang dicetak berbentuk kotak hingga tepung. Ya. Berbentuk kotak hingga tabung. Ya, kotak itu berarti dia seperti persegi 4, kubus ya. Ya. Terus ada yang sedikit memanjang. Itu yang memanjang itu yang biasanya kita berikan bagi ikan ukuran yang dewasa. Kan memanjang berarti kan dia punya bukan mulutnya sudah lebih besar. Jadi makanya harus diberikan pakan ini sesuai dengan bukaan mulutnya. Mulut ikan ya. Kemudian kita lanjut. Untuk mengantar kita sebentar masuk di dalam proses diskusi, kita berdiskusi, ya? Oke. Tolong disaksikan ya. Ya, kita lihat. Ini wadahnya apa untuk budidaya pembesaran? Wadah apa ini? Kajian. Lihat ada diberikan pakan, ya, bagi ikan ukuran dewasa ya, pembesaran. Perhatikan si pembudidaya ini memberikan pakan. Mempergunakan apa? Cara memberikan pakan mempergunakan apa? Ya, nanti sebentar ya kita ada dalam diskusi. Saksikan dulu videonya. Kemudian jenis ikannya, ukuran. Pakan yang diberikan ini ikan manja tapi segar, ya. Inilah pakan yang biasa diberikan bagi ikan kerapu, ya. Jadi mereka membudidayakan ikan kerapu. Kalian perhatikan itu jenis makannya ikan apa, ukurannya bagaimana, ya. Ya, demikian tayangan video, ya. Kita lanjut materi kita. Maka bagi ikan itu, ikan kerapu di apa nama wadahnya? KJA itu bukannya dari apa? Keramba jaring apung. Cara yang dilakukan oleh si pembudidaya tadi untuk memberikan pakan bagi ikan kerapu itu dengan
Pembudidaya tadi memberikan pakan menggunakan tangan. Tapi bukan cuma cara pemberian pakan itu hanya dengan tangan saja. Tetapi ada cara lain untuk memberikan pakan juga bagi ikan itu. Yang pertama adalah menggunakan automatic feeder. Ya, sekarang ini dunia sudah canggih. Alat automatic feeder ini biasanya dipergunakan pada lokasi budidaya yang mempunyai unit tambak yang cukup banyak. Kamu bayangkan saja misalnya sampai ratusan petak tambak, ya. Bagaimana mereka harus memberikan pakan setiap hari? Apalagi kalau satu hari diberikan untuk pembesaran itu 2 kali, ya. Kalau 2 kali diberikan berarti pagi kasih makan misalnya tenaganya kurang, berarti sampai dengan tambak yang terakhir itu sudah dapat menjelang siang. Yang semestinya harus diberikan pakan itu cuma misalnya jam 8 pagi atau jam 7. Pada pakan, pada kolam atau wadah yang terakhir itu sudah mendapat waktu sudah menjelang siang. Bagaimana solusinya untuk supaya ikan itu bisa makan tepat waktu? Makanya alat yang namanya automatic feeder ini adalah merupakan solusi yang tepat. Cara kerja dari automatic feeder ini, ya, mereka biasanya menaruh pakan itu, ya, pelet itu di dalam alat itu. Nah ini diatur, ya, namanya saja automatic, berarti dia otomatis, dia mengatur. Nanti kita setel, satu hari ini kita mau kasih makan itu berapa kali? Kalau untuk ikan ukuran dewasa, kalau kita inginkan itu 2 kali, misalnya kita setel lagi 1 kali dia jatuh itu 50 kilo. Itu berarti kita harus tahu di dalam wadah itu bobot daripada ikan secara keseluruhan itu berapa beratnya. Supaya misalnya kita mau kasih makan misalnya di sini 3%. Jadi 3% dari bobot total ikan itu. Dapat hasilnya dibagi baru kita kalikan itu baru nanti kita ukur, ya, timbang itu pakannya. Hasil dari perkalian itu kita timbang pakannya, kita kasih masuk di alat yang namanya automatic feeder itu. Lalu disetel mau 2 hari, 2 kali 1 hari. Ya, seperti itu. Itu cara kerja dari automatic feeder. Ya, jadi diatur menurut waktu. Kemudian yang kedua, menggunakan self feeder. Self feeder ini dia mirip dengan automatic feeder, tetapi bedanya self feeder ini ikan sendiri yang kasih makan, dia punya diri sendiri. Seperti kita, kalau kita lapar, kadang kita ke kasih makan, ya, lemari makan, lalu kita langsung makan, kan? Sudah besar tidak ada orang tua yang suap kita, kan? Iya, begitu juga dengan ikan yang diberikan alat yang namanya self feeder ini. Caranya gini, alat ini nanti sebentar ada tongkat atau kayu, ya, yang jatuh ke bawah di dalam air. Ketika ikan itu menyentuh tongkat itu, ya, menyentuh tongkat itu, ya, ikan menyentuh tongkat itu, maka dengan sendirinya pakan itu akan jatuh, ya, dengan alat yang namanya self feeder. Itu perbedaan antara automatic feeder dan self feeder. Kalau automatic feeder itu berarti waktu untuk pemberian pakan itu diatur dengan alat itu. Sementara kalau self feeder itu ikan mengasih makan diri sendiri, ya, seperti itu. Dia menyentuh tongkat itu yang ada di dalam air, yang digantung di dalam air. Ketika disentuh tongkatnya, maka pakan itu akan jatuh seperti itu, dan ikan makan. Lama-kelamaan nanti ikan tahu sendiri bagaimana dia mengasih makan diri sendiri. Kemudian menggunakan tangan. Kalau menggunakan tangan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang sering kita lakukan setiap hari
ya untuk memberikan pakan. Ya, biasanya cara memberikan pakan dengan menggunakan tangan atau tanpa mesin itu biasanya dilakukan pada lokasi-lokasi budaya yang dalam skala kecil. Ya, contoh kita juga termasuk di sekolah ini. Kita tidak punya alat untuk memberikan pakan yang canggih seperti ini, Pak. Kita juga cukup untuk memberikan pakan dengan tangan. Ya, nanti kan dilakukan secara bergantian ya, dijadwalkan untuk kalian semua dapat memberikan pakan setiap hari bagi ikan. Itu ya. Oke, kita lanjut. Metode apa yang digunakan untuk memberikan pakan? Ya, metode apa yang dilakukan atau dipergunakan untuk memberikan pakan? Yang pertama adalah agribitum. Ya, metode pemberian agribitum ya. Tolong satu orang siapa ya yang belum di kelompok 3 sana disilakan. Satu orang membaca untuk kita semua. Metode pemberian pakan ikan agribitum adalah metode pemberian pakan hingga sekenyang-kenyangnya. Iya, kenyang-kenyangnya. Sampai aku sempot-sempot dan mereka sampai kenyang-kenyang sekali. Itu yang dikatakan metode pemberian pakan secara agribitum. Kemudian yang kedua adalah acceptation. Tolong satu orang. Acceptation berisiap ikan diberi pakan hingga kenyang dan setelah kenyang maka pemberian pakan segera dihentikan. Atau secara sederhana, sediasi adalah pemberian pakan hingga ikan tidak mau. Agribitum ini dengan acceptation ini dia mirip ya? Ya, Mirip kan tidak? Mirip. Tidak mirip ya, karena diberikan hingga kenyang ya, seperti itu ya. Tapi ada bedanya. Kalau kita biasanya istilah bilang beda tipis. Kalau acceptation ini kamu perhatikan setelah kenyang dihentikan, kan? Seperti itu. Jadi persis kita kasih makan, lihat itu ikan tidak mau lagi, dia tolak, dia tidak memangsa lagi makan, berarti kita kasih stop, kita kasih berhenti proses pemberian pakan. Sementara kalau agribitum ini kadang pakan itu masih ada di permukaan air, jadi ikan itu sudah menolak, tidak mau memangsa makan lagi, tetapi kita ada masih memberikan sedikit mungkin. Sebentar ikan itu bermain-bermain, dia berenang dulu, lalu dia memangsa lagi. Biasanya begitu. Ya, ketika ikan sudah tahu itu waktunya untuk makan, dia sudah ada di tempat-tempat tertentu yang biasa kita kasih makan. Entah misalnya kita biasanya memberikan makan itu di pojok, ya, kolam ataupun di tengah, ya. Ikan pada waktu untuk dia makan dia sudah ada di situ. Ya, dia sudah bermain bergerombol di situ. Nanti kita masuk gambar. Ketika kita memberikan makan, dengan cepat sekali dia akan memangsa makan itu. Kasih makan terus, ya. Lama-lama ikan itu dia sudah mulai menghindar, tidak lagi mau memangsa makan itu. Tapi tidak semua ikan tidak memangsa. Mungkin ada yang mau makan, tapi karena ada ikan yang ukurannya besar, ya, ada ikan yang ukuran besar sehingga yang kecil ini dia sedikit mundur. Nah, nanti ikan yang besar itu sudah kenyang sekali, maka makan yang tersisa tadi yang dikatakan agribitum itu yang pemberian sekenyang-kenyangnya itu, makan yang tersisa itu maka dia akan memakan ikan yang kecil itu, akan memaksa makan itu yang ukurannya mungkin agak sedikit kecil. Makanya supaya pertumbuhan itu ikan semua di dalam wadah itu sama, supaya jangan sampai nanti sebentar yang kecil itu ukurannya agak kecil itu dia dapat sedikit, dia terlambat makan, nanti dia punya pertumbuhan yang lambat lagi. Nah, sementara ketika memberikan pakan, ikan yang besar dan cepat memaksa pertumbuhan makanan dia pun pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk mengatasi itu makanya kita sering melakukan yang namanya grading, ya, penyeragaman ukuran ikan supaya di dalam wadah itu ukuran itu ikan seragam. Dalam memaksa pakan juga dia sama mendapat pakan dalam jumlah yang
sama banyak itu. Ya, salah satu fungsi ataupun tujuan kita melakukan grading supaya sebentar di dalam mendapat makanan atau memangsa pakan itu sama rata, dia mendapat makanan. Kemudian yang dikatakan tadi biomasa, metode pemberian pakan ya adalah pemberian pakan berdasarkan bobot ikan. Nah, ini pasti bingung di sini. Yang bobot ikan ini bagaimana ya? Kita mau kasih makan ikan ini bagaimana metode ini yang dikatakan biomasa ini? Kalau cara ini atau metode ini ada rumusnya. Saya kasih misalnya contoh, misalnya saya suruh misalnya, Yeris, tolong kamu kasih makan ikan di kolam untuk nila merah itu, kamu kasih makan 3%. Nah, Yeris langsung kalau 3% berarti 3/100. Lalu sudah 3%, lalu bagaimana ini? Itu berarti dia harus ketahui bobot dari seluruh ikan yang ada di dalam wadah itu, di dalam kolam itu. Nah, caranya bagaimana? Ketika dia melakukan grading misalnya, ya, ketika dia melakukan sampling, ya, teknik-teknik di dalam pembesaran, maka diketahui bobot tubuh keseluruhan dari satu wadah. Nah, ketika dia ketahui misalnya bobot dari keseluruhan ikan yang berada di dalam satu wadah itu misalnya 6.000 gram, itu berarti 3/100 kali 6.000 gram. Hasil perkalian itu maka didapatlah berat pakan yang harus Yelis kasih makan ikan yang ada di kolam yang tadi diketahui dia punya jumlah bobot secara keseluruhan. Itu ya. Biomasa dalam hal ini metode pemberian pakan yang dilihat dari atau berdasarkan bobot. Kemudian dalam pemberian pakan ini juga kita tidak sembarang kasih makan. Maksudnya begini, saya suka hanya pagi hari ini saya malas, saya ada kerjaan, nanti siang aja lah baru saya kasih makan, ya. Atau suka-suka saya mau kasih makan jam 2 juga saya mau jalan-jalan dulu, nanti pulang bermain dulu baru saya kasih makan. Tidak bisa. Ada waktu-waktu tertentu bagi ikan atau untuk dia makan. Jadi tidak sembarang kita suka-suka mau kasih makan, ya. Biasanya ikan itu diberi makan, ya, atau waktu makannya adalah pagi dan sore. Kalau saya bilang pagi dan sore hari, itu berarti kamu sudah bisa berpikir, oh iya, kalau tidak siang berarti oh tidak dalam suhu yang panas seperti itu. Karena pada siang hari itu proses metabolisme tubuh itu dia berlangsung, ya. Metabolisme tubuh itu berlangsung. Biasanya kalau panas, ya, jam-jam 1 itu biasanya orang kepanasan itu pada pagi hari, subuh kan pada siang hari. Siang kan? Itu berarti proses metabolisme jalan. Seperti itu. Kalau kepanasan kita suka apa? Minum ke makan? Minum. Iya, jawabannya sama untuk ikan juga demikian. Itu berarti ikan waktu makannya yang baik adalah pagi dan sore. Ya? Sudah? Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, ini yang tadi Ibu sampaikan untuk kamu, ya, terkait dengan ukuran pakan. Jadi kamu lihat ada yang, ya, bentuknya, ya, ini bentuk daripada ataupun ukuran pakan ini tergantung dari ukuran bukaan mulut ikan atau ukuran ikan itu sendiri, ya. Tidak mungkin kita memberikan pakan atau ini, ya, bentuk ini kita berikan pakan bagi baby, ya, atau misalnya ini. Nah, ini yang tadi bisa diberikan untuk ikan kerapu di KJA, ya. Jadi kamu lihat pelet ini dia bentuknya memang mirip tetapi ukurannya beda, ya.
Ini yang sudah menyerupai tabung tadi ya, sesuai dengan pengertian tadi ya ini. Ini bisa diberikan untuk benih, ya. Jadi tergantung, ya, tergantung dari bukaan mulut kita, ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Menghitung jumlah pakan. Kamu perhatikan di situ pengertian dari konversi pakan. Feki bisa baca? Tolong. Kemampuan Spesies. akuakultur mengubah pakan menjadi Daging. Nah, itu yang dikatakan pengertian konversi pakan. Artinya kita kasih makan ikan itu berapa berat pakan yang diberikan itu nanti sebentar itu yang dikatakan dia bertumbuh, dia berkembang, ya. Jadi kata kalau kasih makan ikan banyak, dia sesuai dengan dia punya dosisnya atau takarannya, maka nanti sebentar ini yang dikatakan kita punya ikan cepat besar ya. Ya semestinya harus 5 bulan kita panen, jadinya 4 bulan misalnya. Karena ini kita paham tentang dia punya konversi pakan itu, ya. Kemudian rumusnya bagaimana? Untuk menghitung konversi pakan, kita menggunakan rumus konversi pakan yaitu F dibagi BT ditambah D kurang D. F adalah jumlah pakan yang diberikan selama pemeliharaan. WO adalah berat awal ikan rata-rata. Sementara WT adalah berat akhir ikan rata-rata. Dan D ini adalah berat jumlah berat ikan mati selama pemeliharaan. Jadi misalnya kita mau pelihara, misalnya kan biasanya pembesaran kita mulai dengan benih ya. Benih itu berarti kita harus tahu dia punya beratnya berapa. Ini berat awal rata-rata. Kalau dibilang berat awal rata-rata itu berarti yang kita lakukan waktu ikan benih itu masuk di wadah itu, kita harus tahu jumlah berapa yang benih yang masuk itu, bukan 1 ekor. Kita harus tahu berapa jumlahnya. Kemudian jumlah pakan yang diberikan selama pemeliharaan. Dari mulai ikan itu masuk, benih itu masuk, sampai nanti sebentar. Ya, kita dalam melakukan perhitungan berat itu kita harus mengetahui dia punya jumlah pakan itu yang dikatakan dengan F. Sementara WT adalah berat akhir ikan rata-rata. Jadi pada saat kita mau menghitung konversi pakan itu, kita timbang kita mau berapa pada saat itu berapa. Ya, lalu dikurangi dengan selama benih itu mulai sampai dimasukkan di dalam wadah itu, ya, itu sudah mati itu ada berapa, ya, seperti itu. Kan setiap hari kita catat ya, kita catat hari ini ada ikan mati atau tidak, ada ikan sakit atau tidak. Tapi yang kita butuhkan itu ikan mati, ya. Mungkin juga ikan sakit kita pindahkan tidak bisa, itu bersama-sama dengan ikan yang sehat, seperti itu. Jadi dari hasil konversi pakan ini akan didapat dia punya nilai. Ya, yang penting kamu ingat rumusnya dan mengetahui masing-masing dia punya keterangan rumusnya supaya dapat menempatkan ya angka itu pas dengan rumus seperti ini. Ya, jadi memasang rumus dengan tepat. Oke, sampai di sini dulu. Ya, materi yang Ibu sampaikan tentang pengelolaan pemberian pakan. Ada yang tidak mengerti atau mungkin tidak jelas apa yang Ibu sampaikan di saat ini? Sebelum kita masuk pada diskusi, silakan bertanya. Ada? Ibu, mengapa sampai ikan harus diberi makan pada waktu pagi dan sore? Kenapa tidak bisa pada waktu siang hari, Bu? Oke, terima kasih Diven. Ya, Diven bertanya ya. Mungkin dari pertanyaan Diven sebelum Ibu menjawab, ada yang mau membantu menjelaskan untuk Diven? Silakan, ada kan? Yang tadi Ibu terangkan
hasil itu akan meningkat. Jangan kira kita di atas ini loh, kita cuma yang kepanasan saja loh, itu di dalam air tidak. Apalagi kalau dengan permukaan air itu dia menurun. Kalau si budidaya itu tidak memperhatikan permukaan air dia menurun, itu berarti suhu air itu akan meningkat. Suhu air meningkat berarti metabolisme tubuh itu dan ikan itu akan meningkat. Makanya kalau diberikan makan siang hari dengan metabolisme tubuh meningkat, maka dia kurang suka makan, artinya dia punya nafsu makannya menurun. Makanya tadi itu jelaskan bahwa dengan lokasi budidaya yang besar, dengan dia punya tambak yang dalam jumlah yang cukup banyak, kalau kita kasih makan jam 7 pagi bisa habis dan tidak cerdas misalnya karena banyak, ikan sudah tidak suka makan lagi. Di samping jamnya tidak tepat, kemudian mungkin suhu itu sudah naik, dia kurang suka lagi makan. Seperti itu, ya. Jadi ada baiknya juga diberikan pakan itu pada pagi dan sore. Bisa paham? Bisa ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi mau bertanya? Oh, Dela, silakan Dela. Oh, Dela belum paham tentang yang tadi aku jelaskan tentang pemberian dosis pakan bagi ikan, ya. Tadi Ibu sampaikan bagaimana? Misalnya saja Ibu kasih misalnya untuk destrin. Tolong destrin kasih makan ikan 3% di kolam ikan nila merah. Kalau saya bilang 3%, itu berarti destrin harus tahu bobot daripada secara keseluruhan daripada ikan yang ada di kolam ikan nila merah itu. Mungkin nanti sebentar dalam pendataan mereka melakukan sampling ataupun juga grading, itu kan mengetahui dia punya beratnya. Di situ dia ambil dia punya jumlahnya supaya sebentar bisa memberikan pakan itu sesuai dengan dosis atau kebutuhan ikan itu. Jadi misalnya saya suruh dia destrin kalau kasih makan ikan 3%, itu berarti 3 per 100 kali. Misalnya beratnya misalnya ada 1000, berarti 3 per 100 kali 6.000 gram itu. Hasilnya itulah berat pakan yang akan diberikan bagi ikan. Bisa paham ya? Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi? Oh, tidak lagi ya. Berarti kita akan masuk di dalam diskusi kelompok. Sebelum kita masuk di dalam Islam, LKPD ini dibagi. Lalu ada yang bingung. Untuk memperjelas itu, kita akan masuk dalam satu permainan. Ya, permainan ini namanya tongkat bertuan. Tongkat bertuan berarti ketika kita menyanyi, tongkat ini sampai di tangan siapa, itu dia yang menjadi tuannya. Tuannya artinya dia yang bertuan, dia akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Seperti itu ya? Bisa paham? Bisa ya. Supaya kita tetap semangat ya untuk masuk di dalam diskusi kelompok ini. Kita mulai dari Fethi. Kita menyanyi lagu Halo Bandung ya. Sambil tepuk tangan dengan semangat. Oke, pegang sekali. 1, 2, 3. Matinya di Alice. Alice kalau berdiri, ada pertanyaan yang harus dijawab ketika Alice menjadi tuan. Iya, tolong dibaca pertanyaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan ikan tumbuh adalah. Ya, Alice diminta untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan ikan tumbuh. Disilakan. Ikan tumbuh
self leader. Ya, itu jawaban dari only. Kita cocokkan dulu ya. Kita lihat bersama. Iya. Tolong Ferdi baca jawabannya. Yang pertama pemberian pakan dengan tangan, kedua pemberian pakan menggunakan automatic feeder, yang ketiga pemberian pakan menggunakan self feeder. Jadi bagaimana jawaban daripada Oni tadi? Benar. Berarti Oni juga harus mendapat hadiah ya, jadi itu. Oke. Terima kasih. Yang nomor berbuat jalan lagi. Halo. Sampai ya? Oh, silakan berdiri. Siap, Destri, untuk menjadi tuan dalam menjawab pertanyaan berikut ini. Ya. Silakan dibaca pertanyaannya. Apa yang dilakukan dalam pengelolaan pemberian pakan? Ada 3 cara pengelolaan pemberian pakan. Yang pertama, melakukan pemberian pakan yang baik. Yang kedua, penentuan jumlah pakan. Yang ketiga, cara memberi pakan. Itu jawaban dari Destri. Tetap berdiri ya. Ya. Tolong kita lihat lagi apakah jawaban dari Destri itu benar. Saya minta Elis untuk membacakan kita. Jawabannya silakan. Yang pertama melakukan pemberian pakan yang baik, yang kedua penentuan jumlah pakan, yang ketiga cara memberi pakan. Ya, apakah jawaban dari Destri itu benar sesuai dengan jawaban yang ada di sini? Benar. Berarti harus adil ya. Destri juga harus terdapat hadiah. Oke, silakan berdiri. Mesti terima hadiah, berdiri dulu. Iya, tepuk tangan. Tongkat bertuan ini kembali lagi pada tempatnya. Ada 3 kelompok ya, sesuai dengan tempat duduk kalian. Ini akan membagikan LKPD bagi kamu semua. Ya, disimak cara kerja langkah-langkahnya itu untuk sama-sama kita ada di dalam diskusi dan juga praktik. Ya. Ada materi yang telah Ibu berikan bagi kamu. Ya, materi ajar itu ya. Kemudian lewat video. Ya, lewat video tayangan tadi membantu kalian dan juga mungkin informasi dari internet ya untuk membantu kamu masuk di dalam diskusi ini. Ya, karena waktu kita terbatas, ya kamu lihat itu ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan ya pada langkah-langkah kerja. Kamu dimintakan untuk bagaimana kamu melakukan pemberian pakan berdasarkan berat rata-rata ikan. Ya, jadi masing-masing kelompok berdiskusi berpatokan pada bahan ajar, ya. Ya, kemudian kamu bisa menghitung. Lihat itu langkah-langkahnya. Disilakan. Dihitung ya.
Di kelompok satu sementara ibu suruh mereka memintakan mereka untuk memberikan makan itu dengan tingkatnya 3%, ya. Kelompok 2 5%, ya. Kelompok 3 adalah 4% dari total keseluruhan bobot tubuh ikan yang ada di wadah. Kalau dihitung baik-baik jangan sampai salah supaya sebentar dalam penerimaan pakan itu dia tidak salah. Kalau dipercap aja, selesai perhitungan, kita langsung mempraktekkan itu, ya. Langsung kita ke lapangan. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2, kelompok 3 sudah? Sudah, Ibu. Perhitungan pakan dan yang lain, pertanyaan yang lain tentang itu untuk disimpulkan ya sebentar. Dipresentasikan. Kita tunggu kelompok 1 ya. Kalau perhitungannya sudah, lihat lagi pertanyaan yang lain itu untuk menyimpulkan hasil diskusi dari kami. Kalau ditulis ya hasil diskusi dari kelompok masing-masing, itu sebentar dipresentasikan. Nanti dijelaskan 3% kalau terus itu yang dikali berapa itu, yang nilainya itu apa itu dijelaskan ya. Jangan lupa ya, kalau infonya diskusi ditulis lagi sebentar dibaca dan terjadi keras ya. Sudah?
Ya, kelompok 1 sudah selesai menghitung. Oke. Kita semua telah bisa menghitung pada kelompok masing-masing berat atau dosis pakan yang akan diberikan. Ya? Kita tadi yang mana kelompok yang pertama selesai? Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 maju. Berapa bobot berat pakan yang diberikan nanti? 20 gram. Silakan maju. Semua. Saya mau nilai ya. Cara Ibu lihat angkanya. Angka di berat pakannya adalah 25.000 gram. Jangan sentuh itu wadahnya, nanti dia berpengaruh untuk angkanya. Ya, pas. Ya. Sudah, yang penting ada nomornya di situ. Ya, tahan dulu, saya mau tanya dulu. 25.000 ini dapat dari mana? 5% dikali dengan 500 5% kali dengan 500.000 gram. 500.000 gram. 500.000 gram itu apa? 500.000 gram itu kamu dapat itu apa itu? 500.000 gram. Kan tadi saya bilang beri pakan 5% dari apa? Dari apa, Elis? Iya, total bobot ikan keseluruhan di dalam satu wadah itu. Ya, sudah dapatnya 25.000 gram. Tolong diambil gayung di dalam gudang dulu, satu orang, Elis, untuk menyalin ini. Dipercepat. Iya, disalin. Serahkan cepat. Ya, mereka telah melakukan perhitungan pakan, dosis pakannya. Sekarang mereka akan masuk pada cara memberikan pakan. Sebentar lagi kamu memberikan pakan dengan cara apa? Menggunakan tangan. Metodenya apa? Apa metodenya? Memberikan pakan sampai apa? Sampai kenyang. Adri, gitu. Disilakan duduk dulu ya, supaya satu kali kita atau lagi langsung ya, kita langsung. Oke, langsung mari.
Masih ada lagi? Kita lihat ya. Apakah ikan ini bisa makan sampai habis itu pakan? Kalau tidak berarti kita pulangkan pakan sisa lalu kita timbang. Itu berarti kita bisa tahu bahwa di pagi hari ini ikan ya dalam kolam ikan nila merah ini dia bisa makan pakannya berapa bobotnya. Apakah sesuai dengan jadwal kita ya ataukah kurang dari itu? Kita lihat ya, tahan dulu apakah ikan ini bisa menghabisi pakan yang telah dibuang. Kayaknya ada yang sudah mulai acuh ya, tidak memangsa lagi pakan, tapi mungkin ada yang separuh yang belum kebagian, belum kenyang. Ternyata bisa. Ada masih makan juga. Jangan banyak lagi ya. Itu juga itu cukup ya. Nanti kelompok lain lagi kebagian. Ya, nanti kan kelompok lain lagi dah sampai ikan tidak mau makan. Iya. Ada masih sisa pakan lagi? Masih, Bu. Ya, kita kembalikan, kita timbang sisanya berapa. Silakan. Timbang pakan yang tidak habis dimakan supaya kita bisa tahu bahwa hari ini ikan makan pakan dengan takarannya berapa beratnya. Ya, silakan. Sudah pastikan itu dulu? Ya. Berapa dicatat? Kelompok 2 silakan. Supaya bisa mengurangi tadi yang 25.000 kurang. 5.870. Berapa? 5.870. 5.870 gram ya. Itu sisa pakannya. Nanti sebentar dikurangi ya dari 25.000 itu. Oke? Ini silakan duduk. Dikembalikan lagi. Maju kelompok 3 tadi yang nomor 2 lagi silakan. Kelompok 3 ya. Ya, cepat waktu. Saya mau tanya dulu, berasnya berapa? Pakan yang akan diberikan? Berapa? 32.000 gram. Silakan siapa yang mau menimba? Pastikan angkanya. Kalau sedikit tinggal tangan saja supaya hati-hati. Sedikit lagi kan cepat ayo. Ya bisa, tak? Itu masuk. Saya mau tanya dulu sebelum disaling ke ini. Ya, ayo, 32.000 itu apa? Nilainya itu apa? Ya? Saya kan tadi suruh kamu kelompok 4 untuk kasih makan ikan 4% kan? Dari total total daripada ikan yang ada di wadah nanti sebentar kita kasih makan. Nah, totalnya itu 30. Bukan.
Buang itu. Bagaimana cara kamu memberikan pakan ini? Apa sembarangan tempat atau bagaimana? Oh, pada gerombolan ikan yang banyak. Disilakan. Ya, itu ikannya Bu. Menghabisi pakan ini. Kalau tidak habis, berarti kita kembalikan, kita hitung, ya. Berapa berat pakan yang tidak dimakan. Sudah habis? Ya dulu. Sudah ya? Kelompok lain dibilang lagi. Waktu. Tiga punya pakan habis dimakan oleh ikan pada bak, ya? Nanti diberi alasan ya. Kenapa sampai pakannya habis sementara ke kelompok 2 tadi tidak? Ya? Dia dari ikannya atau bagaimana ya? Oke, habis dimakan. Silakan kelompok 1. Waktu cepat. Ya. Kelompok 1 punya berat pakan yang akan diberikan berapa? 9.000 gram. Disilakan. Eh, 9.000. Sebentar, itu lewat angka. Nanti angka lagi. Angka lagi. Angka. Angka. Harus.
Oke, pas. Ya, sebelum kamu memberikan pakan, saya mau tanya dulu. 9.000 ini dapat dari mana? Saya tadi suruh kamu untuk sementara memberikan pakan itu 3% ya? Ya, Ibu. 3% dari 300.000 ekor. dari 300.000 ekor. 300.000 ekor? Gram. Bobot keseluruhan dari ikan yang ada di kolam atau ada itu. Rupanya ini orang sudah lapar, mungkin dayanya itu sudah berkurang. Silakan. Pak, waktu. Ya. Oke, kita ke kolam. Kalau di sana ya, kalau di masyarakat, kita kan punya banyak. Silakan. Habis lah kuliah ya. Baiklah, kita telah boleh selesai dengan praktek kita di siang ini. Ya, Ibu mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Ya teman-teman, Kelompok lain tolong perhatikan kelompok 1 mungkin mau menanggapi atau menambahkan, silakan. saya akan menjelaskan kesimpulan dari Kelompok 1. hitung berat pakan ikan yang tadi kita dapatkan 9.000 gram untuk diberi makan ikan. Dan di sini pakan yang diberikan telah habis dimakan karena pakan yang diberikan terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi jumlah ikan dalam wadah tersebut. Mungkin ada tanggapan atau saran dari teman-teman kelompok, saya persilakan. Nah, itu kelompok 1. Tadi waktu memberikan pakan habis, ya, habis. Pakannya habis dimangsa, ya, dimakan oleh ikan. Bagaimana, ada yang mau menanggapi alasannya yang disampaikan oleh kelompok 1? Kelompok 2 ada? Mas? Kelompok 3? Mas? Ya, ternyata apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dapat diterima. Ada lagi poin yang lain? Hasil diskusi dari kelompok yang pertanyaan itu disilakan. Itu menyangkut praktek ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan tadi. Tolong disampaikan. Tolong diperhatikan LKP-nya. Silakan. Kelompok 2 dan 3 tolong diperhatikan. Ada 3 cara pemberian pakan. Yang pertama, pemberian pakan menggunakan automatic feeder. Pemberian pakan menggunakan mesin pemberi pakan. Mesin ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengeluarkan pakan sejumlah tertentu dalam frekuensi tertentu sesuai keinginan kita. Yang kedua, pemberian pakan menggunakan self feeder atau demand feeder. Self feeder bisa dibuat secara sederhana dengan bahan utama ember dan dorong. Prinsip operasional alat
merupakan bagian dari alat ini. Gerakan tongkat menyebabkan pakan jatuh ke dalam air. Ketiga, pemberian pakan dengan tangan atau tanpa alat atau mesin. Pakan disebar ke atas gerombolan ikan menggunakan tangan. Ada lagi? Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan pengelola pemberian pakan? Antara lain, melakukan pemberian pakan yang baik. Yang kedua, penentuan jumlah pakan. Yang ketiga, memberi makanan dengan cara yang tepat. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau ingin tambahkan? Ada? Tidak ada? Oke, dengan demikian kita berikan aplaus bagi kelompok 1. Ingat ya, setiap kelompok saya bilang yang kerjasama, ya hasil pekerjaan kreatifnya bagus, sebentar nanti saya memberikan hadiah. Ya, kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di saat ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Untuk itu kepada teman saya persilakan. Ya, disilakan siapa yang mau nanti membacakan hasil diskusinya. Suaranya jelas ya? Yang pertama kami menjumlahkan 5/100 kami dikalikan dengan 500.000 gram dan hasil kami mendapatkan 25.000 gram. Pada kami memberi pakan kepada ikan ada masih tersisa 5.870 gram. Alasannya mungkin pakan terlalu banyak. Untuk hasil praktek mereka, ya, pada kelompok 2 itu pakannya tidak habis termakan, ya, karena pakan mereka punya alasan bahwa jumlah pakannya terlalu banyak. Silakan ada lagi? Ya, kesimpulannya silakan. Ya, kesimpulan kami adalah ada tiga intensi pikiran dari akun atau media. Pemberian pakan buatan merupakan suatu keharusan. Dalam pengelolaan pemberian pakan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu penentuan bobot ikan yang akan diberi pakan, pemilihan jenis dan kualitas pakan, tingkat dan frekuensi pemberian pakan, cara lain pemberian pakan berdasarkan pada kekenyangan ikan. Respon ikan terhadap pakan diketahui berdasarkan evaluasi pemberian pakan. Yang kedua, kesimpulan kedua, tingkat pemberian pakan dan frekuensi pemberian pakan ikan sangat berpengaruh terhadap ukuran pertumbuhan ikan. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, ada yang mau menambahkan dari kelompok 1 dan 3? Disilakan. Ada? Pas ya? Oke, dengan demikian, ya, hasil diskusi dari kelompok 2 dapat kita terima ya. Kita berikan aplaus. Kesempatan bagi kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan prakteknya. Disilakan. Siapa yang mewakili? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kepada teman yang telah siap untuk menyampaikan hasil diskusi kami, saya persilakan. Ya teman-teman, setelah kami memberikan pakan kepada ikan, pakan habis dimakan oleh ikan. Kesimpulan kami adalah dari 4/100 kali 8.000 hasilnya adalah 32.000 gram habis dimakan karena pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan pakan, karena pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan makan ikan. Ada lagi yang lain? Ditambahkan? Pengelolaan pemberian pakan. Jenis pakan ikan. Jenis pakan ikan dibedakan menjadi pakan alami, pakan buatan sendiri, pelet, organik, atau telur. Hasil fermentasi dan pakan formula dari pabrik. Yang kedua, urai materi.
seimbang. Pakan ikan harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kebutuhan ikan. Ya, apakah ada tanggapan atau saran dari tiap-tiap kelompok? Saya persilakan. Ya, kelompok 3 meminta saran, tanggapan, melengkapi apa yang boleh dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan. Ada yang mau tambahkan? Ada? Tidak ada? Kelompok 1 tidak? Bagaimana? Ya, ada pertanyaan? Oh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya. Tolong jelas ya. Di saat ini saya akan bertanya jenis pakan alami yang sering kami coba sebutkan jenis pakan alami yang sering dijumpai dan dibudidayakan. Ya, disilakan. Diberikan waktu sebentar untuk kelompok 3 menjawab kelompok 1 pertanyaannya. Bisa kelompok 3? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Kelompok 1 dengar. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soal, coba sebutkan pakan alami yang sering dijumpai dan dibudidayakan. Ada 3 jenis pakan alami. Yang pertama, chlorella, tetraselmis, dan artemia. Contoh chlorella yaitu phytoplankton, tetraselmis yaitu zooplankton, artemia yaitu benthos. Apakah kelompok 1 setuju dengan jawaban kami? Setuju. Terima kasih ya. Kelompok 1 yang telah boleh menanggapi apa yang boleh dipresentasikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dengan demikian kita akan mengakhiri diskusi kelompok kita di saat ini. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh kalian masing-masing kelompok itu terkait dengan materi ataupun langkah-langkah kerja, pertanyaan dan juga cara kerja untuk bagaimana menghitung ya dosis pakan berdasarkan berat tubuh daripada ikan di dalam suatu wadah itu. Kalau kamu bisa melakukan itu dengan baik ya, saya mengapresiasikan apa yang boleh dilakukan kalian di hari ini sangat baik. Namun ibu harus menilai di antara 3 kelompok ini mana yang paling terbaik, dan kelompok yang paling terbaik itu adalah kelompok yang mampu untuk menjawab ya pertanyaan dari teman atau kelompok lain ya, seperti itu. Mungkin nanti pertemuan berikutnya ada lagi kebagiannya, harus berusaha itu untuk memotivasi kalian untuk lebih bersemangat lagi belajar khususnya di dalam diskusi kelompok. Untuk itu kelompok yang saya tunjukkan kelompok yang terbaik di pertemuan hari ini adalah kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada. Ada hadiah dari saya untuk kelompok 3. Mungkin ini bisa dipergunakan untuk membuat tugas ya. Diterima, tolong berdiri dulu ya, sama-sama ya. Silakan. Ya. Oke. Ya anak-anak, di kesempatan ini Ibu akan menguji kompetensi dari kalian sesuai dengan apa yang tadi kalian dapat lewat materi pembelajaran dan juga praktek ya. Ada lembaran evaluasi yang akan Ibu bagikan untuk kamu. Waktu yang diberikan untuk kamu hari ini melakukan uji kompetensi adalah
10 menit ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu bagikan ya. Yang sudah dapat bisa langsung kerja. Buku-bukunya ditutup ya. Kerja percaya diri. Ya. Jangan kerjasama. Kalau tadi boleh kita bisa praktek, bisa kerjasama ya. Dalam diskusi, tapi kali ini tidak. Jangan lupa tulis nama ya. Di situ dimintakan untuk diberikan tanda silang menurut kamu pilihan ganda yang benar, ya? Silakan. Waktu 10 menit. Kerja dengan tangan ya, bukan kerja dengan mulut. Harus percaya diri. Setelah selesai, ya, saya akan mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Secara keseluruhan, ya, Ibu menyimpulkan apa yang boleh kalian sampaikan lewat diskusi di saat ini. Karena itu Ibu minta kelompok 3. Karena yang terbaik silakan berdiri untuk membaca bagi kita dengan suara yang lantang, Destri. Kesimpulan secara umum ya. Ya. Kesimpulan secara umum, 1. Pada sistem budidaya intensif, pemberian pakan buatan merupakan suatu keharusan di mana ukuran pakan yang diberikan adalah sesuai dengan upaan ikan. Ya. Berikut lagi. 2. Jumlah pemberian pakan yang diberikan disesuaikan dengan bobot tubuh ikan dan waktu pemberian sebaiknya pagi dan sore hari serta frekuensinya disesuaikan dengan ukuran tubuh ikan. 3. Peralatan yang digunakan dalam pemberian pakan antara lain 1. Automatic feeder, 2. Self feeder, 3. Menggunakan tangan atau tanpa alat atau mesin. Ya, dan yang keempat. Yang keempat, pengelolaan pakan dalam pemberian pakan perlu dilakukan secara kontinu. Ya, terima kasih ya Kak Destri yang telah membantu
Kemudian kita akan masuk pada pertemuan berikut dengan materi yang baru, ya, yaitu materi pengelolaan wadah budidaya, seperti itu, ya, lanjutan daripada materi yang kemarin, ya, untuk menjadi perhatian kamu. Dan nanti saya akan memberikan materi 2 hari sebelum kita masuk di dalam pertemuan, ya, supaya bisa dipelajari dengan baik. Dan ketika nanti kita ada di dalam pembelajaran dan diskusi itu bisa cepat kamu bisa lakukan itu. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi aku sampaikan atas respon baik dari kalian semua untuk mengakhiri akan seluruh pertemuan kita di saat ini. Saya mintakan seorang siswa untuk mewakili kalian semua memimpin kita dalam doa. Disilakan. Teman-teman serta ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kiranya apa yang tadi guru kami berikan bisa tertanam dalam otak dan pikiran kami untuk menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.